Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin pernah kamu alami atau bahkan sedang kamu rasakan sekarang. Pernah nggak sih kamu merasa kayak ada tembok besar yang menghalangi dirimu untuk membuka hati kembali? Setelah mengalami pengalaman cinta yang berat di masa lalu, semuanya jadi terasa berbeda. Terkadang, kamu pun bertanya-tanya, kenapa sih aku sulit jatuh cinta lagi? Apa yang salah dengan aku? Atau mungkin memang ini yang terbaik? Dan jangan khawatir, kamu nggak sendirian kok. Apa yang kamu rasakan itu hal yang wajar banget. Dan sebenarnya ada penjelasan psikologis di balik semua hal itu. Maka dari itu, di video ini kita akan membahas alasan psikologi kenapa kamu merasa sulit jatuh cinta lagi. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, coba deh pikirkan sejenak. Kapan terakhir kali kamu benar-benar merasakan cinta tanpa beban? Kalau jawabannya sudah lama, atau bahkan kamu itu nggak ingat, semoga video ini bisa membantu kamu memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kamu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, belum percaya diri dengan diri sendiri. Percaya atau enggak, salah satu alasan utama kenapa kamu sulit jatuh cinta lagi adalah karena kamu belum sepenuhnya percaya pada dirimu sendiri. Rasa ragu dan ketakutan seringkali muncul, seperti merasa nggak cukup baik atau bahkan berpikir kalau kamu nggak layak dicintai. Mungkin pengalaman cinta di masa lalu meninggalkan luka yang membuatmu meragukan nilai dirimu sendiri. Kamu takut membuka diri karena khawatir akan ditolak, disakiti, atau bahkan merasa nggak akan bisa memenuhi ekspektasi dari orang lain. Tapi tahukah kamu, cinta sejati itu sebenarnya dimulai dari mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Kalau kamu masih melihat dirimu dengan kacamata negatif, bagaimana kamu bisa yakin bahwa orang lain akan melihat sisi terbaik dirimu? Jadi sebelum kamu membuka hati untuk orang lain, coba renungkan kembali. Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Mulailah dengan hal kecil seperti menghargai pencapaianmu, merawat dirimu, dan menerima bahwa nggak ada manusia yang sempurna. Ketika kamu sudah percaya diri dengan siapa dirimu, cinta akan datang dengan lebih alami. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kamu masih menunggu yang tepat tanpa berusaha. Siapa sih yang gak ingin menemukan pasangan yang benar-benar tepat? Kita semua pasti punya harapan untuk bertemu seseorang yang bisa memahami, mencintai, dan menerima kita apa adanya. Tapi ada satu kesalahan yang sering dilakukan, kamu hanya menunggu tanpa benar-benar membuka diri atau berusaha untuk menciptakan peluang itu sendiri. Kadang, orang yang tepat itu nggak selalu datang dengan tanda-tanda yang jelas atau sesuai bayanganmu. Bisa jadi cinta sejati justru muncul dari pertemuan yang sederhana, dari seseorang yang awalnya nggak kamu duga. Cobalah keluar dari zona nyamanmu, kenali orang-orang baru, dan beri dirimu kesempatan untuk berinteraksi kembali. Ingatlah, nggak ada salahnya untuk membuka hati sedikit demi sedikit. Jangan hanya menunggu orang lain mengambil langkah pertama. Hubungan yang indah seringkali dimulai dari keberanian untuk memulai. Jadi apakah kamu siap untuk berhenti menunggu dan mulai bergerak? Yang ketiga, ekspektasi yang terlalu tinggi. Pernah nggak sih kamu merasa nggak ada satupun orang yang sesuai dengan keinginan dirimu? Kadang, pengalaman cinta di masa lalu, baik yang indah maupun yang menyakitkan, bisa membentuk standar ataupun ekspektasi tertentu terhadap pasangan baru. Kamu berharap mereka harus sempurna atau minimal jauh lebih baik dari pasangan sebelumnya. Tapi sayangnya, ekspektasi yang terlalu tinggi ini justru bisa menjadi penghalang besar. Kamu mungkin tanpa sadar menilai orang lain terlalu keras atau membanding-bandingkan mereka dengan bayangan ideal yang ada di pikiran dirimu. Akibatnya, kamu jadi sulit membuka hati karena merasa nggak ada yang cukup baik ataupun sesuai standar. Yang perlu diingat adalah nggak ada manusia yang sempurna, termasuk dirimu sendiri. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan hubungan yang sehat adalah tentang menerima satu sama lain dengan apa adanya, bukan tentang memenuhi daftar panjang ekspektasi. Cobalah untuk melonggarkan standar yang mungkin terlalu kaku. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti nilai, visi hidup, dan cara mereka memperlakukan dirimu, daripada mencari kesempurnaan. Siapa tahu, saat kamu menurunkan ekspektasi yang tak realistis, kamu justru bisa menemukan seseorang yang benar-benar tulus dan cocok untuk dirimu. Yang keempat, takut kehilangan kebebasan.
Menikmati kehidupan single itu memang menyenangkan. Kamu bisa menjalani hari-hari sesuai keinginanmu tanpa harus memikirkan orang lain. Kamu bebas mengejar mimpi, menikmati waktu sendiri, dan melakukan apapun tanpa merasa terikat. Tapi justru karena kebebasan itu, kamu mungkin merasa takut untuk jatuh cinta kembali. Ketakutan ini adalah hal yang wajar, apalagi kalau kamu sudah lama hidup sendiri. Kamu mungkin berpikir, kalau aku jatuh cinta lagi, apakah aku harus mengorbankan kebebasanku? Apakah aku harus selalu berkompromi, mengurangi waktu untuk diriku sendiri, dan mengikuti keinginan pasangan? Pikiran-pikiran ini bisa membuatmu ragu untuk membuka hati. Tapi sebenarnya, cinta yang sehat tidak seharusnya membuatmu kehilangan kebebasan. Dalam hubungan yang baik, ruang untuk dirimu sendiri tetap dihargai. Kamu dan pasangan bisa saling mendukung tanpa harus merasa terkekang. Yang penting adalah komunikasi yang jujur dan menemukan seseorang yang memahami kebutuhanmu akan ruang pribadi. Yang kelima dan terakhir, takut mengulang kesalahan yang sama. Kegagalan dalam hubungan sebelumnya bisa meninggalkan jejak yang mendalam. Jika kamu pernah merasa disakiti, dikecewakan, atau bahkan terluka, wajar saja kalau ada rasa takut untuk mencoba kembali. Pikiran seperti, bagaimana kalau semuanya berakhir sama seperti dulu? Atau apakah aku akan terluka lagi? Dan seringkali menghantui dan membuatmu terlalu berhati-hati. Rasa takut ini bisa menjadi penghalang besar. Alih-alih membuka diri, kamu mungkin secara tidak sadar membangun dinding pelindung agar tidak ada yang bisa mendekat. Akibatnya, peluang untuk menjalin hubungan baru yang sehat pun terlewat begitu saja. Tapi coba pikirkan ini, setiap orang dan setiap hubungan itu berbeda. Kesalahan di masa lalu memang memberikan pelajaran, tapi pelajaran itu tidak seharusnya menjadi penjara. Ingatlah, masa lalu adalah guru, bukan penghalang. Jangan biarkan rasa takut membuatmu kehilangan kesempatan untuk bahagia di masa depan. Bukalah hati secara perlahan, beri dirimu kesempatan, dan percayalah bahwa dengan pengalaman yang kamu miliki, kamu bisa menjalani hubungan baru dengan lebih bijaksana. Dan itulah pembahasan kita hari ini, 5 alasan psikologi kenapa kamu mungkin merasa sulit jatuh cinta lagi. Ingatlah, perasaan ini wajar dan gak ada yang salah dengan dirimu. Setiap orang punya perjalanan cinta yang unik dan terkadang butuh waktu untuk pulih dan membuka hati kembali. Yang paling penting adalah belajar untuk mencintai diri sendiri, membuka diri dengan perlahan, dan memberikan kesempatan pada dirimu untuk kembali merasakan cinta kembali. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri lagi ya. Kalau kamu punya cerita atau pengalaman yang ingin dibagikan, jangan ragu dan sungkan untuk tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ceritamu bisa menginspirasi orang lain juga. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.